Padahal sebenarnya waktu di kelas adalah waktu yang paling optimal untuk kita bisa belajar dan memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Hai semua, di video kali ini aku bakal sharing sama kalian seputar pengalaman gimana sih caranya biar bisa belajar efektif tapi kamu juga tetap bisa produktif nih. Nah, ini cocok banget juga buat kamu yang super sibuk, yang suka ikut organisasi di sana sini, atau suka ikut kegiatan di mana-mana, atau bahkan buat kamu yang ikut kerja part-time tapi tetap bisa jaga nilai kamu supaya tetap bisa bagus. Tapi teman-teman, ini juga bukan berarti nilaiku bagus banget gitu, enggak juga sih ya. Karena nilaiku juga cuman sekitar 3, berapa gitu kan. Tapi semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke teman-teman, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mengenali dulu kamu itu tipikal orang yang belajarnya seperti apa. Apakah dengan cara visual atau auditory, dan yang ketiga kinestetik. Kalau yang visual ini itu ya berarti dengan cara melihat. Biasanya nih kamu bakal lebih senang belajar dengan cara baca buku atau baca catatan-catatan yang udah kamu tulis waktu kamu ada di kelas gitu. Terus misalnya nih kalian lagi belajar materi sosiologi politik misalnya kayak gitu. Terus kamu baca tuh materi ini gitu kan. Nah nanti pas waktu kalian ulangan ya, kalian bakal ingat, oh kayaknya jawabannya tuh ada di halaman ini bagian kanan agak bawah gitu misalnya kayak gitu. Atau kayaknya ada di slide PowerPoint yang bagian bawah agak ke kanan gitu misalnya kayak gitu. Terus kalau kalian tipikal belajarnya visual itu biasanya kalian kalau lagi belajar di tempat rame gitu ya, itu nggak terlalu mengganggu konsentrasinya kalian karena kalian tidak mengedepankan indera pendengarannya kalian. Nah, selain itu, kalian juga biasanya akan lebih susah menerima informasi yang dijelaskan secara lisan. Makanya, kalian pas waktu di kelas itu perlu nyatet-nyatet apa yang disampaikan sama dosen. Ya meskipun ada sih ya yang masuk dikit-dikit gitu kan dari mendengerin, tapi kalian akan cenderung lebih paham ketika kalian baca catatan yang kalian buat sendiri. Nah, justru belajarnya malah dari catatan yang kalian bikin sendiri gitu. Dan karena kalian memang lebih cenderung suka melihat gitu ya daripada mendengar, maka ketika kalian berada di situasi yang memang ramai gitu kan untuk belajar, kalian tetap bisa konsentrasi atau fokus kalian itu tetap bisa terjaga karena kalian tidak mengedepankan indera pendengaran. Gaya belajar yang kedua adalah auditory. Nah, kalau dengan cara auditory ini, kalian itu lebih mengedepankan indera pendengarannya, bukan penglihatan. Jadi, biasanya kalian itu akan lebih gampang nyantol gitu ya, akan lebih gampang paham ketika kalian belajar dengan cara mendengarkan. So, misalnya kalian punya temen nih, belajar bareng sama dia, terus dia itu suka ngulang-ngulang gitu, tadi kamu tuh bilang apa sih? Tadi kamu yang materi ini apa ya gitu kan? Misalnya diulangi lagi. Nah, karena dia itu ya akan lebih gampang ketika dia mendengarkan daripada dia baca buku. Nah, terus yang ketiga nih, mungkin agak beda ya dengan cara yang visual sama auditory tadi. Karena kalau dengan cara kinestetik ini, ya orang-orang ini cenderung belajarnya itu akan lebih paham ketika mereka itu ya bergerak gitu. Misalnya dengan cara jalan ke sana sini atau duduk berdiri kayak gitu. Ya memang seperti itu. Terus nih biasanya mereka itu suka kayak megang atau menggunakan alat bantu gitu ya, objek buat mereka belajar. Nah, biasanya orang-orang yang tipe kinestetik ini itu lebih suka praktikum atau ya pokoknya intinya praktek-praktek gitulah yang dirasa lebih gampang buat dimengerti gitu. Oke, selanjutnya yang gak kalah penting adalah kalian harus berusaha untuk mengoptimalkan waktu ketika kalian belajar di kelas. Menurut aku nih ya, banyak juga kalau aku lihat teman-teman atau aku sendiri gitu kadang juga melalaikan ketika berada di kelas. Nah, misalnya asik ngobrol sama teman-teman atau justru malah bahas-bahas kegiatan organisasi di dalam kelas, atau malah kadang ada juga nih yang cuman sekedar datang aja biar bisa absen gitu ya, biar nggak dihitung kalau dia itu bolos. Nah, itu sebenarnya sayang banget sih, karena di kelas itu kan sebenarnya nggak lama ya, paling efektifnya cuma sekitar 60 menit aja kita ketemu sama dosen gitu kan. Sedangkan waktu kita di luar itu jauh lebih banyak daripada kita berada di kelas. Jadi sangat penting ketika kita berada di kelas itu kita bisa konsentrasi dan kita bisa fokus sama apa yang sedang kita pelajari di hari itu.
Dan tentunya kita juga harus bisa melibatkan diri kita. Misalnya dosennya sedang bahas apa gitu ya, ada yang susah kita bertanya. Dan begitu juga ketika dosennya bertanya, kita menjawab. Jadi nggak cuma kita ngantuk-ngantuk aja di kelas, tapi kita aktif gitu. Misalnya diskusi, kita bertanya, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ketika kita mampu mengoptimalkan waktu ketika kita belajar di kelas, itu udah enak banget sih. Jadi ketika keluar kelas nanti kita udah dapat materi, dan besoknya ketika mau ujian kita tinggal mengulang apa yang sudah kita pelajari. Nah, selain itu, kalian juga harus persiapin diri untuk belajar yang lebih ekstra untuk menghadapi setiap ujian nih guys. Kalau aku seringnya itu ngelakuin SKS atau sistem kebut semalam. Tapi SKS yang aku maksud di sini itu bukan berarti kita belajar dari nol banget gitu, enggak juga sih teman-teman. Jadi emang kita yang pertama ya harus udah mengoptimalkan waktu ketika berada di kelas, dan yang kedua kita juga harus punya kesiapan materi yang akan kita pelajari gitu. Misalnya dari catatan atau dari fotokopian atau dari PowerPoint yang udah kamu simpen gitu dan lain sebagainya, itu juga harus siap. Jadi bukan berarti kita benar-benar belajar dari nol banget gitu, enggak. Tapi kita tinggal mengulang aja, baca lagi, ngafalin lagi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu. Sistem kebut semalam ini juga menurut aku kadang perlu ya memang untuk dilakukan seperti itu ketika kita memang benar-benar punya aktivitas yang sangat padat, yang benar-benar bikin kita jadi nggak bisa nyicil belajar di waktu-waktu lalu gitu. Jadi buat kamu yang suka rapat sampai malam ataupun kegiatan di mana-mana, kalian tetap bisa mengoptimalkan belajar dengan cara ini. Tapi ya itu tadi, harus udah siap dengan materi dan nggak belajar benar-benar dari nol. Tapi bahan belajar tadi itu juga bukan berarti harus benar-benar lengkap lengkip gitu, nggak kayak gitu juga. Tapi paling tidak kita sudah punya materi yang sudah kita proses sebelumnya gitu. Kalau aku itu lebih cenderung suka belajar dengan apa yang sudah aku catat sendiri, karena kadang aku nyatetnya juga dengan bahasa-bahasa yang memang aku gampang paham gitu. Jadi nggak harus sesuai banget sama apa yang ada di PowerPoint yang biasa dosen tampilin gitu sih. Biasanya seperti itu. Ataupun misalnya ketika kita punya fotokopian gitu ya, atau punya buku gitu, itu dengan cara biasanya disorotin atau dikasih garis gitu, mana yang penting untuk dihafalkan atau mana yang penting untuk lebih digali lebih dalam lagi untuk mempersiapkan ujian yang akan kita hadapi, seperti itu. Nah, selanjutnya kalian juga perlu nih untuk sering-sering berdiskusi bersama dengan teman kamu. Nah, fungsinya untuk apa? Ketika kalian berdiskusi itu pasti akan muncul hal-hal baru atau materi-materi baru yang tadinya kamu itu belum paham, kamu jadi lebih paham gitu. Atau misalnya nih buat kalian yang suka belajar dengan cara auditori tadi, ketika kalian dengerin teman kamu saat mengulang materi atau lagi berdiskusi gitu ya, itu akan lebih paham dan akan cenderung lebih mudah untuk dipahami dan diingat, seperti itu. Kalau aku pribadi, senang pertamanya itu belajar sendiri dulu. Jadi nggak langsung ketemu sama teman-teman diskusi gitu, enggak. Jadi materinya aku pahami dulu gitu ya, misalnya di kos ataupun di rumah. Nanti ketika aku udah cukup tahu dengan materi itu, baru deh aku ngobrol sama teman-teman atau diskusi dengan teman-teman materi tadi yang sudah aku pelajari. Selanjutnya yang gak kalah penting adalah kalian harus bisa mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, menurut aku ini juga menjadi tantangan banget sih, karena ngerjain tugas sungguh-sungguh itu banyak banget godaannya gitu ya. Ada yang tiba-tiba pengen main atau males gitu ya, bad mood.